Saat ini, dokumen kendaraan masih berupa dokumen cetak, sehingga bisa hilang dan rusak. Selain itu, dokumen kendaraan cetak juga menyebabkan permasalahan lain, misalnya proses administrasi yang kurang praktis dan adanya kemungkinan pemalsuan dokumen. Kami mengembangkan CV untuk keamanan, transparansi proses pengurusan dokumen dan penegakan hukum, serta kepraktisan dalam pengelolaan surat kendaraan langsung dalam perangkat mobile pengguna. Berbeda dengan sistem dan mekanisme dokumen kendaraan secara fisik, CV memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract sebagai dasar dari seluruh daur hidup dan pengelolaan aset digital, mulai dari pendaftaran, persetujuan, pemanfaatan dokumen, hingga perpanjangan yang dikemas dalam aplikasi mobile. CV dapat digunakan untuk mengelola seluruh dokumen kendaraan Anda dengan keamanan yang terjamin karena penerapan smart contract dan tanda tangan elektronik yang legalitasnya dijamin oleh negara. Sebagai pengelola aset digital, CV juga memberikan pengguna kemudahan dalam peminjaman dokumen kendaraan yang aman dengan mencatat setiap proses peminjaman hingga pengembalian dalam sistem blockchain. Polisi juga dapat memanfaatkan teknologi CV dalam mencatat pelanggaran yang dilakukan pengendara. Polisi memiliki otoritas untuk menilang maupun mengembalikan STNK dan pengguna mendapat kontrol dengan menggunakan CV. CV juga menawarkan kemudahan perpanjangan STNK, lengkap dengan reminder dan fitur panduan pembayaran secara online. Proses pendaftaran pun praktis dan mudah menggunakan perangkat mobile. Alur persetujuan dokumen dicatat sebagai chain dari aset digital yang merupakan bukti otentik proses administrasi. Penandatanganan dokumen juga memerlukan two-factor auth sehingga keamanan terjamin. Sistem CV terdiri dari 3 bagian besar, yaitu aplikasi mobile, backend, dan Hyperledger Fabric Network. Backend menyeret surat kendaraan seperti STNK dan BPKB serta terhubung dengan Fabric Network. Seluruh komunikasi antar modul dilakukan menggunakan web service dengan protokol HTTPS dan payload data dengan format JSON. The heart of CV adalah Hyperledger Fabric Network, yang merupakan salah satu variasi blockchain yang mengutamakan permission-based access. Network blockchain yang kami kembangkan sekarang terdiri dari 2 buah organisasi, dengan 4 buah channel di mana setiap organisasi mempunyai 1 buah peer. Setiap channel mempunyai 1 buah chain code yang berfungsi sebagai business logic aplikasi kami. Setiap chain code ini kami tanam di setiap peer yang bergabung di dalam network blockchain ini. Terdapat channel surat kendaraan untuk pengolahan surat kendaraan, channel payment untuk pembayaran, channel peminjaman sebagai bisnis proses peminjaman, dan channel KTP yang berfungsi sebagai pengolah akun. Smart contract atau dengan nama lain chain code di dalam Hyperledger Fabric kami kembangkan dengan bahasa pemrograman Java dengan implementasi mengikuti peraturan yang berlaku. Hyperledger Fabric menyimpan semua riwayat perubahan data sehingga rantai sejarah perubahan data dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, kami menggunakan Spring Boot sebagai framework backend kami yang berfungsi sebagai API service dan mengintegrasikannya dengan library Apache PDF Box untuk mengenerate dan menandatangani surat-surat kendaraan. Tanda tangan digital ini dapat dilihat keaslian penandatanganannya berdasarkan sertifikat orang yang menandatanganinya. Aplikasi CV dikembangkan menggunakan framework Flutter yang merupakan salah satu framework untuk membangun aplikasi cross-platform, sehingga aplikasi CV dapat diekspor bukan hanya dalam bentuk mobile seperti iOS dan Android, tetapi juga bisa dalam bentuk aplikasi desktop dan web. Sedangkan web aplikasi admin dikembangkan menggunakan framework React.js. Dalam pengembangan aplikasi CV, kami menggunakan metodologi Scrum dengan stand-up 15 menit setiap hari dan sprint review setiap 3 hari dengan pembimbing. Dalam masa pandemi ini, seluruh proses pertemuan dilakukan secara daring. Scan QR ini dan unduh CV di Play Store. Untuk menggunakan CV, pengguna harus mendaftarkan nama, alamat, NIK, pekerjaan, dan nomor telepon sesuai yang tertera pada KTP. Selanjutnya, admin atau petugas berwenang dapat melakukan validasi data diri pengguna. Setelah lulus validasi, pengguna dapat login dan mengakses layanan yang disediakan CV. Pengguna dapat menyimpan dokumen kendaraannya menjadi aset digital dengan mendaftarkan identitas dan foto kendaraan sesuai yang tertera pada dokumen STNK dan BPKB cetak. Selanjutnya, petugas berwenang dapat memvalidasi data kendaraan pengguna. Setelah tervalidasi, data kendaraan akan melewati persetujuan dari Kombes, Kapajak, dan Jasara Harja. Setelah proses persetujuan selesai,
status dokumen akan menjadi aktif dan pengguna dapat melihat hasil dokumen digital kendaraannya pada aplikasi. Pengguna juga dapat mengetahui status pembuatan dokumen melewati aplikasi. Pengguna dapat memperpanjang pajak tahunan STNK dengan memilih menu perpanjang tanpa menyerahkan dokumen tambahan apapun. Integrasi dengan bank dan proses pembayaran akan dikembangkan pada tahap pengembangan selanjutnya. Pada tahap ini, pengguna bisa memilih tandai lunas untuk menyelesaikan pembayaran. Setelah itu, dokumen yang baru akan kembali melewati persetujuan dari petugas. Menggunakan CV, pengguna mempunyai kontrol atas penggunaan dokumen kendaraannya. Untuk proses peminjaman, peminjam dokumen dapat memperlihatkan QR code miliknya untuk di-scan oleh pemilik kendaraan. Pemilik dapat melihat identitas peminjam pada laman detail. Juga dapat menarik akses peminjaman dari peminjam dengan revoke akses. Peminjam juga dapat mengembalikan dokumen dengan memilih pilihan kembalikan dokumen. CV juga mendukung transparansi dalam penilangan dokumen kendaraan. Polisi dapat menuliskan berita acara dan memperlihatkan QR code pada pelanggar peraturan. Dalam hal ini, hanya polisi yang dapat mengembalikan dokumen kendaraan pelanggar. Ini masih tahap pertama pengembangan CV. CV masih bisa dikembangkan untuk SIM elektronik dan proses pindah tangan BPKB. Pada tahap terakhir, CV masih bisa dikembangkan untuk integrasi dengan pihak bank untuk pembayaran serta penggunaan sertifikat authority resmi.